Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sihil Dani. Saya dari Universitas Sultan Ageng Perkasa, Pendidikan Matematika semester 4. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil Adobe Air for Android dengan menggunakan Adobe Flash CX6. Ini adalah salah satu hasil karya saya dengan menggunakan aplikasi Android dengan software Adobe Flash CX6. Nah, di sini kita bisa lihat pada layar ini terdapat pembukaan, di mana kita bisa menekan tombol Start di sini untuk masuk ke dalam frame selanjutnya. Nah, di sini saya mendapatkan materi tentang menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang berarti. Untuk memulainya kita bisa menekan tombol Go yang berada di sini. Nah, di sini terdapat tombol tentang materi, daftar pustaka, dan penutup. Dan di sini ada tombol Back dan di sini ada tombol Home untuk kembali ke menu utama. Dan di sini ada tombol Next untuk menuju ke menu selanjutnya. Ini kita bisa coba untuk menekan tombol Home, tombol Back, Nah, jika kita menekan tombol Back, maka kita akan kembali ke menu sebelumnya. Nah, dan selanjutnya ketika kita menekan tombol Next, maka kita akan menuju pada frame selanjutnya. Ini kita akan membuka tentang materi. Nah, pada materi yang saya dapatkan kali ini, terdapat 4 buah materi. Yang pertama itu tentang pendekatan pembelajaran. Yang kedua mengenai strategi pembelajaran. Yang ketiga mengenai metode pembelajaran. Dan yang keempat mengenai teknik pembelajaran. Dan kali ini kita akan mencoba untuk membuka apa itu pendekatan pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan scroll pen, di mana scroll pen ini memudahkan kita untuk menuju ke bagian-bagian materi selanjutnya. Tanpa kita harus menuju ke frame-frame selanjutnya ataupun sebelumnya. Dan itu sangat memudahkan kita sekali. Nah, dari sini ada pengertian mendekati pendekatan pembelajaran. Diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadi suatu proses yang sifatnya sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan meladari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Nah, nanti kita kembali ke menu Home. Nah, di sini ada strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran ini kita menggunakan scroll pen juga, dimana ketika kita menggunakan scroll pen ini sangat memudahkan kita untuk kembali ataupun menuju ke materi-materi selanjutnya. Materi akan kita baca selanjutnya. Nah, ini strategi pembelajaran merupakan cara atau metode yang digunakan untuk melakukan pengajaran yang baik dan efektif. Jadi ada 13 macam strategi pembelajaran. Yang pertama strategi pembelajaran ekspositori, yang kedua strategi pembelajaran berbasis masalah, ketiga strategi pembelajaran kontekstual, keempat strategi pembelajaran kreatif produk, kelima strategi pembelajaran inklusif, keenam strategi pembelajaran kooperatif, ketujuh strategi pembelajaran afektif, strategi pembelajaran inquiry aktif, strategi pembelajaran solid. Nah, jadi kita bisa menggunakan strategi tersebut ketika kita melakukan kegiatan belajar mengajar ketika di jalan kelas. Selanjutnya mengenai metode pembelajaran ini, kita bisa menggunakan beberapa metode pembelajaran matematika yang dapat kita terapkan. Yang pertama metode belajar kelompok, atau metode berkelompok, dan metode resistensi. Ini merupakan metode-metode yang bisa kita gunakan dalam
pembelajaran matematika. Nanti itu tentang teknik pembelajaran. Nah, pada teknik pembelajaran, ada beberapa teknik yang efektif untuk digunakan pada pembelajaran matematika. Di antaranya beberapa teknik yang saya maksud tersebut akan saya jelaskan pada lesson berikut ini. Nah, atau cara pertama adalah dengan pembelajaran langsung. Jadi ketika kita akan melakukan kegiatan pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika, maka kita bisa menggunakan teknik pembelajaran langsung. Bahkan di mana maksud dari teknik pembelajaran langsung ini adalah para tenaga pendidik haruslah menyadari bahwa materi pembelajaran yang mereka ajarkan bukan sesuatu yang konkret, melainkan sebuah pelajaran yang abstrak. Seorang tenaga pendidik haruslah menyadari bahwa materi pembelajaran yang mereka ajarkan bukanlah sesuatu yang konkret, melainkan sebuah pelajaran yang abstrak yang menuntut banyak pemahaman bagi peserta didik tersebut. Dan teknik ini diharapkan para peserta didik akan memiliki bekal dasar terhadap materi pembelajaran yang akan mereka terima selanjutnya. Yaitu tentang teknik problem solving. Nah, pada teknik ini, tenaga pendidik harus memberikan tugas kepada para peserta didiknya untuk memecahkan soal pembelajaran matematika yang diberikan tenaga pendidiknya. Dan selanjutnya mengenai teknik pembelajaran kooperatif. Pada teknik ini, tenaga pendidik dapat membentuk kelompok-kelompok peserta didik, di mana setiap kelompok tersebut diberikan tugas untuk menjelaskan persoalan matematika. Yaitu tentang teknik pembelajaran kontekstual. Nah, pada teknik ini, seorang tenaga pendidik diharapkan agar menyampaikan atau memberikan pelajaran matematika yang sesuai dengan pengalaman para peserta didik. Selanjutnya, kita ke dasar pustaka. Ini adalah dasar pustaka yang telah saya gunakan atau yang menjadi rujukan saya dalam pembuatan site Android ini. Selanjutnya, nah, di penutup ini terdapat fakta saya jika ada sesuatu hal yang kurang dipahami, kita menghubungi saya di sini. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.